Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Oke, kita udah di season 2 ya. Kita bicara bongkar spek, cerita spek, sharing spek. Di sini intinya saya udah nggak mau jelasin lagi. Di sini bukan buat jago-jagoan, di sini cuma berbagi. Dan ini menurut saya yang udah mempraktekkan dan hasil di lapangan. Kemarin season 1, bukan kemarin, tadi sih barusan, season 1 saya udah jelasin motor yang gak laku biasanya partnya itu jadi barang laku buat apa atau buat apa. Kemarin tadi misalnya season 1 saya udah ngejelasin spek murmerceng gitu kan. Jadi membuat motor itu nggak ujuk-ujuk langsung kenceng bos. Saya kan jualan Oknas. Ini masih sama buat Anggi di Tasikmalaya, umumnya buat yang di Bali. Saya tahu banyak juga yang di Bali, yang di Madura, Surabaya. Terima kasih bos gitu, atas dukungannya, atas kepercayaannya buat konsumen-konsumen saya juga yang dari Sukabumi, Cianjur. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, amin. Jadi gini, motor standar ini bukan, maaf sebelumnya buat Anggi, bukan ente doang bos gitu. Jadi ini saya juga ngerasain udah banyak juga nih kayak gini gitu. Bang, gue mau bikin Oknas dong, spek buat balap. Oke, motor spek sekarang bagaimana bos? Jadi aneh sharing dulu tuh, jadi konsultasi. Bisa kirim-kirim, bisa, insya Allah amanah. Saya juga punya titik, nggak mungkin saya bisa kabur atau gimana gitu kan. Terus jadi saya mau main Oknas bang, biar motor saya tuh bisa melejit gitu kan. Oke, terus saya tanya spek motor sekarang, knalpot, saver, karbu, api. Knalpot standar, api standar, head standar, kopling standar. Nah, rencananya kalau dipasang Oknas dari saya bagaimana? Ya udah saya main Oknas doang. Waduh, jadi gimana ya bos? Gini loh bos, motor kencang itu setiap part itu mendukung, satu kesatuan, saling mendukung. Oke, pengapian saya anggap lumayan bagus kalau buat bagian dari Jupiter misalnya kayak gitu. Kopling ente bagaimana bos gitu. Kalau kopling ente udah FR, itu udah yakin nggak bak kopling udah X1, udah yakin nggak motor udah nggak slip? Di sini saya bukan nyindir atau bagaimana. Alhamdulillah di sini banyak juga yang cerita kalau Mang Ripai itu, saya sendiri bikin kopling tuh alhamdulillah jarang slip gitu kan. Biar kata pere lemot atau gimana. Ini saya kasih sedikit bocoran aja nih, bocorannya. Ini trik juga nih, tips. Bentar. Jadi gini, kalau buat saya mainin rumah kopling standar nih. Ini tipsnya, triknya. Aduh, nempel lagi bos. Kita ngobrol santai aja bos. Jangan lupa kalau mau sholat aja dulu bos. Kalau makan aja dulu. Jangan cuma gara-gara saya ntar jadi kelanti. Aduh, oli mulu bos. Bentar dulu bos, kita bersihin. Enak. Bentar. Maaf. Sorry nih, ini video tanpa edit ya. Nanti langsung saya upload aja. Ini contoh kecil lah. Kalau buat bagian rumah kopling saya, kalau modifikasi seperti ini. Ini rumah kopling FU gitu. Jadi seperti ini. Saya kalau mainin itu, toh motornya buat harian, buat kompetisi seperti ini. Ini platnya ya, plat koplingnya yang dari besi ya, bukan kampasnya. Nah, kalau dia istilahnya ini sangat rapet. Aduh, nggak masuk. Nah, ini kan rapet banget ya bos. Nah, rapet bangetnya, nggak ada spis, nggak ada goyangnya. Rapet tapi dia bisa maju mundur. Kalau ini motor buat harian, ini buat harian nih. Ini biasanya
saya kikirin satu sisi semua, jadi dia nanti ada sepi sedikit di sini, jadi dia jatuhnya agak longgar gitu. Satu buat di kampas, buat di plat. Begitu juga nanti gini bos, buat di bagian plat kopling. Plat koplingnya di sini saya nggak mau pakai yang sesek-sesek banget. Saya pasti cari benar-benar dia bisa nge-close banget istilahnya di rumah kopling. Ini juga rumah kopling standar FU, cuma saya tipisin aja, saya modifikasi biar minim friksi aja, saya tipisin. Karena masih ngomongin rumah kopling, saya lanjut ke rumah kopling yang selalu jadi masalah kayak MX sama Karisma. Jadi kalau saya main buat Karisma itu kampas kopling biasanya buat MX itu pasti kebanyakan dirubah pakai kampasnya diganti pakai Supra 125, biar karena dia Supra 125 itu biasanya lebih tebal ketimbang MX lama nih, MX all ya, bukan MX baru. Pengen lebih enak lagi, itu biasanya saya buat Karisma, buat keperluan kompetisi, saya jujur rumah kopling saya ganti, kampas saya ganti nggak satu set. Mungkin orang-orang banyak yang ganti satu set, saya enggak gitu. Saya jujur rumah koplingnya aja sama kampas, demi Allah dah seperti ini. Ini mumpung lagi dibongkar ya, yang kebohong-bohongan nih. Seperti ini bisa dilihat nih, standar kopling Karisma. Nah, saya matiin, saya paku 3 ya, saya nggak pakai damper lagi, saya nggak pakai karet seperti ini. Nah, saya cuma ganti bener-bener rumah koplingnya aja bos. Ini rumah kopling nih. Nah, rumah kopling bisa pakai grain atau bisa pakai tiger, kampasnya bisa pakai 5 bos gitu. Saya pakai GL tetap kampasnya saya pakai 4, toh alhamdulillah udah nggak selip kok gitu. Saya bener-bener ini doang yang saya ganti nih, rumahnya aja gitu. Tadi kuncinya udah saya kasih tahu kan. Buat rumah satelit saya masih standar, cuma saya bolongin aja, saya modif masih kaki 6, ini masih asli nih. Biasanya orang satu set sama kaki satelit, ini aslinya asli Karisma semua, sampai penutupnya saya pakai Karisma. Nih langsung kita lihat, kita praktekin, emang bisa bos. Oke, kita langsung aja praktekin ya bos. Ini kampas grain ya, ini kampas grain kita masukin, masuk bos. Nah, ini ada spis yang saya bilang tadi, insya Allah saya nggak bakal bohong-bohong, ada spis. Kita lihat di sini ada spis nggak. Nah, ada spis. Oke, gimana, emang langsung plug and play nyocok nggak bos? Nyocok, slow aja bos. Nih masuk, nih plat besinya ya, bawaannya yang kayak tadi saya bilang, ini kikirin satu sisi semua. Ini kelihatan kan bekas gerindaan, saya pakai gerinda, pakai kikir kelamaan bos, satu sisi aja, yang penting dia ada gerakan. Nah ini kan ada sepis tuh, nggak kayak tadi kan sesek. Nah, oke. Anggaplah ini kampas sudah 6. Nah, ya masuk bos, langsung plug and play tuh, seperti itu. Oke, kita bicara lagi spek Jupiter buat harian. Saya ganti pakai KJ. Itu harganya 100, tergantung dari kota masing-masing ya, Bos. Kalau NPP di sini bisa sampai, kalau KJ itu 130 atau 135 lah mungkin.
paling mahal 150.000 itu satu paket ya, satu set. Udah ada pen, klip, seher. Apa ganti boring bos? Nggak usah. Ganti KJ itu masih masuk bos, terakhir sampai KJ, setahu saya KJ Pego masuk, KJ 200 pernah pakai, tipis banget sih KJ Pego lah. Ya pakai ya KJ standar aja dulu, KJ standar. Terus head di porting, polish, sama di cut off bagian klepnya, seperti contoh doang, contoh ini ditipisin nih kalau di cut off. Nah, bagian si batang ini dikecilin sedikit itu, dipermulus lah istilahnya, dikecilin, cut off. Tapi biarin CDI standar aja, toh enak bos, CDI standar juga. Kalau Jupiter lama ya mungkin kalau mau diganti sekalian CDI Mio nggak apa-apa, lebih bagus CDI Mio. Oke, caplok. Kalau tahun tua Mio nya yang masih ada Motorola nya itu bisa plug and play, bisa langsung plug gitu. Mio Sporty ya, Mio tahun tua. Terus buat bagian kopling yang saya bilang tadi, bubut rumahnya, yang rumahnya tadi ini saya bilang nih, rumahnya dibubut supaya masuk kampas FR, jadi kampasnya ganti pakai FR. Per koplingnya bebas, sekarang banyak per tanpa merek. Saya juga kalau buat per kopling, saya jujur saya bikin gitu, jarang beli sih, bikin sendiri. Kalau buat bagian per kopling, coil ini kita bicara spek merceng ya, paket murah misalnya, murah meriah enak lah. Coil pakai Grand, Supra, Karisma boleh, udah termasuk bagus banget itu coil, murah lagi orinya. Kalau nggak salah 85.000 atau paling mahal buat 100 lah. Bisa disebut itu kalau buat daerah Jawa itu RM Jowo sebutannya. Sebenarnya dia itu coil grand, coil tahun tua, coil Supra, sebutannya itu RM Jowo. Tuh, bagus nih apinya udah. Coil pakai Supra. Si dia tadi saya bilang pakai Mio, kalau ada. Nggak ada juga standar, oke bos, masih ngejerit motor. Terus di cut off, kalau perlu di scrub sedikit biar lip klep bisa tinggi, no kenas. Karbu, sebenarnya karbu ada yang enak. Sebenarnya karbu itu kalau mau di skep ulang pakai GL, atau karena GL terlalu tipis pakai Tornado, silahkan. Yang lebih enak itu pakai GL skepnya, karbunya pakai Karisma, enak Karisma karbu itu buat Jupiter. Atau nggak mau ribet ya udah, karbu Jupiter ente di bor apa aja spek, pakai skep GL. Knalpot pakai free flow atau loss lah, itu buat harian udah enak bos gitu loh. Kopling ya usahain ya jangan sampai slip gitu. Kalau buat kompetisi, bicaranya spek apa dulu nih, gestrek lah, atau buat harian kah, atau buat touring? Kalau buat touring atau mau bikin motor kenceng tapi pengennya lebih awet, emang dana ada ya silahkan. Jadi gini, nggak mau main barang racing juga, tapi bicaranya barang orian, bandul, oke. Karena nggak main strukan jadinya cuman pengen cari stang seher Krypton bos, harga jauh beda tapi kekuatannya jauh beda bos. Biasanya itu dipakai buat kelas 130, buat resmian itu stangnya pakai Krypton. Terus ini spek bicaranya ceritanya motor buat kompetisi, bermerek pakai NPP, CBR boleh.
Di sini pasarannya mungkin bisa 200-an, 220. Ganti boring kalau di sini ada yang 260 sampai 300.000. Ini saya langsung outfitnya saya sebutin, ini harga-harganya saya sebutin kalau buat di sini. Terus bak X1 di sini kalau nggak salah sekarang satu set itu yang ori biasa misah ya. Barang ori itu inget, barang ori nggak ada yang satu set tapi misah-misah. Nanti kita rangkai gitu seperti X1. X1 itu ada yang kalau nggak salah ada yang 3,5 baknya asli, tapi setutnya ininya ya biasalah. Kalau benar nomor satunya itu biasanya habis bisa 6,5-an, sampai lahar-lahar bearing itu misah semua, seal-seal itu misah semua gitu. Dia dikemas satu-satu semua, sampai klip-klipan yang kecil itu dikemas satu-satu. Itu barang ori Yamaha punya X1. Kampas FR lumayan, FR kalau nggak salah NPP juga dong kemarin. Kalau nggak salah NPP itu di sini pasarannya bisa 120 atau 80, kurang tahu saya juga lupa. Kalau yang ori lumayan FR. Itu kena biaya ngebubut tadi, ngebubut satelitnya ini di sini mungkin bisa kena 40 ribuan. Ya anggaplah di bawah 50 ribu atau 30 ribu. Apalagi ente kenal sama tukang bubut, apalagi ente beli mesin bubut bos, ini bubut ini nah satelit gratis, ente bubut sendiri kan gitu. Terus klep biasanya pakai EE ukuran 34, 27 atau 28, 27,5. EE di sini udah murah banget, klepnya itu 100 ribuan. Tapi saya nggak mau ngomong lah kalau pakai klep EE. Ada hal yang kurang enak diceritain. Ngetruk, misalnya kita mainnya udah buat kompetisi gope meteran gitu. Ngetruk di sini banyak bengkel bubut bagus kok. Kayak Bisati, kayak Prengki, kayak Galih gitu. Misalnya nyetruk 66 selembaran, 68 selembaran gitu. Istilahnya tergantung seberapa cerdas mekanik ente semua sih, istilahnya pinter-pinter muter otak gitu buat bikin selembaran tampang standar istilahnya, tapi isinya gorila bos gitu, big bore semua istilahnya. Ya kan saya belum cerita sampai kelar aja ini udah durasi bos. Nanti disimak di season 2 aja, langsung saya cerita lagi tentang spek Jupiter atau Vega buat kompetisi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.